Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'millah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali bersama saya Saifullah Amin, biasa disapa Kang Amin, dalam program Sahur Time yang akan menemani waktu sahur kita selama 1 jam mendatang. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT agar dikaruniai kelancaran dalam menjalani puasa kita semua. Saudara, Sahur Time kali ini kita akan membahas tema sholawat nariyah dan juga mengulas kitab Fadilatus Sholawah yang dikutip dari kitab Tanqihul Qaul yang akan diulas bersama Ki Haji Misbahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Kang Amin sehat ya? Sehat juga Kiai. Lancar ya perjalanan ke studio Kiai? Alhamdulillah lancar. Baik saudara, sebelum kita mulai pembacaan kitabnya, terlebih dulu saya ingin mengingatkan saudara untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bagi yang ingin berdonasi, bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR yang terdapat di layar televisi Anda. Nah Pak Kiai, kami persilahkan untuk mulai membaca kitab Tanqihul Qaul Fadilatus Sholawah. Terima kasih Kang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara sholawat, maka kita harus paham bahwa sholawat ini adalah sebuah amaliyah yang luar biasa. Karena dari sekian amaliyah atau ibadah itu, ternyata yang mencontohkan terlebih dahulu adalah Allah sendiri. Kemudian malaikat, baru Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, pada baca salawat, alan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah memerintahkan, setelah mencontohkan dan memerintah para malaikat, baru kemudian Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah salawat, alaihi, kepada Nabi, wasallimu taslima, bacalah salam dengan sebaik-baiknya. Ini Kang Amin, ada harus dijelaskan berkaitan dengan sholawatnya Allah itu seperti apa, kan begitu. Kalau Allah baca sholawat itu artinya Allah memberi rahmat, meridhoi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malaikat yang baca sholawat artinya malaikat itu membaca istighfar untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Kiai. Kalau kita umat Islam membaca sholawat artinya mendoakan agar Rasulullah mendapat rahmat dari Allah. Oh, jadi beda-beda Kiai ya? Beda-beda artinya. Karena itu mari kita bersama-sama sadar bahwa ternyata sholawat ini fadilah dan keutamanya luar biasa. Di dalam hadis yang saya bacakan ini Kang Amin, bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan, barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan membalas sholawatnya itu dengan 10 kali lipat. Ini luar biasa kan? 1 dibalas 10. Di sini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, katanya, hal dzalika liman kana hadiral qalbi? Kira-kira yang baca sholawat itu hatinya yang hadir, yang sambung, atau yang lupa? Kadang-kadang kan kita baca sholawat nyambung, kadang-kadang sambil ngigau. Ini yang dapat pahala 10 kali lipat ini
Apa yang sambung kepada Rasulullah, apa yang lupa. Maksudnya lupa itu nggak nyambung gitu. Di sini apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La, katanya Nabi, bal huwa likulli musallin alayya ghafilin. Jadi yang mendapat balasan 10 itu kalau dia baca sholawat sambil lupa, gak kira-kira itulah. Iseng-iseng baca sholawat. Gak iseng-iseng, gak nyambung, kadang pikirannya sambil pegang HP, tapi baca sholawat. Itu masih dibalas 10. Terus kalau di sini dibaca dengan hudur, hatinya nyambung kepada Rasulullah, tahu maknanya, tahu artinya, maka fala ya'lamu qadra dzalika illallah. Tidak ada yang tahu artinya, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Karena itu mari perbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang baca sholawat ini jalan untuk masuk surga. Kalau di sini dikatakan man nasya sholah, barang siapa melupakan baca sholawat, faqad akhta'a tariqal jannah, berarti dia salah jalan menuju surga. Jadi mari kita perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan besok ini di hari kiamat Kang Amin, dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling utama besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Masya Allah, Kiai. Mari kita sadarkan ini, agar kita bersama-sama terbiasa istiqomah dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Walaupun iseng-iseng. Di sini dikatakan, misalnya kita doa ya, jangan lupa bersolawat. Karena apa? Ma min du'ain, apabila kita berdoa tidak ada doa illa wa bainahu wa bainas sama' hijab. Antara langit dan kita doa begini nih, ada hijab, ada penghalang. Tidak tembus ini doa kita, kecuali kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adabnya kalau kita berdoa memohon kepada Allah, jangan ujuk-ujuk minta. Jadi harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan baru diisi dengan permohonan-permohonannya. Dan akhirnya juga ditutup dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adabnya Kang Amin. Ya, Kiai. Para jamaah sekalian, inilah hal-hal yang berkaitan dengan sholawat. Memang macam sholawat itu banyak Kang Amin. Ada yang pendek-pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ada begitu. Ada yang sigotnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang begitu. Ada juga sholawat badar, ada. Sholawat burdah ada. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Hafal Kang Amin ya? Hafal. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sholawat burdah ini. Ada juga sholawat badar. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Itu sholawat badar. Ada juga sholawat tibul qulub, ada juga sholawat nariyah, sholawat munjat, banyak sholawat. Silahkan redaksinya disesuaikan, mau baca yang mana boleh. Cuma kita kadang-kadang membaca sholawat itu digabung dengan tawassul Kang Amin. Paham Mana tawassul? itu Kiai? Jadi sholawat yang kita baca itu ada racikan tawassulnya. Misalnya sholawat burdah ya. Ya Rabbi bil Mustafa, begitu kan? Ya Rabbi wahai Tuhan kami, bil Mustafa dengan barokah Nabi Muhammad yang terpilih. Baligh maqasidana, sampaikan hajat kami ya Allah dengan barokah Nabi Muhammad. Ini ada unsur sholawat. Kemudian ada tawassul, mohon kepada Allah melalui barokahnya Nabi Muhammad. Boleh ini Kang Amin. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar kita mencari wasilah.
wabtaghu ilaihil wasilah. Misalnya ada juga kita bersolawat sambil bertawasul dengan sahabat Badar. Ilahi salimil ummah, wahai Tuhan kami, salimil ummah, selamatkan umat ini, bangsa ini, minal afati wan niqmah, dari mara bahaya, wa min hammi wa min humma, dari segala kesusahan, bi ahlil badari, ya Allah, dengan barokah ahlul badar, sahabat Badar. Ini namanya memohon kepada Allah, ada solawatnya, juga ada tawasulnya. Memohon kepada Allah lewat barokah sahabat Badar. Boleh? Boleh Kiai. Nah, oleh karena itu kan Kiai, banyak pesantren-pesantren di Indonesia ini yang para ulamanya itu menulis tentang redaksi solawat-solawat yang bertawasul. Ya, isinya berkaitan dengan tawasul. Karena tawasul itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Solawatnya juga manjur, ditambah dengan tawasul. Tawasul itu diperintah sama Rasulullah, diperintah oleh Al-Quran. Jadi ceritanya begini Kang Amin. Di zaman Rasulullah itu ada orang yang buta, ada juga yang mengatakan kakinya lumpuh. Matur kepada Nabi Muhammad, nyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ini buta katanya. Saya pingin sembuh. Saya ini lumpuh. Saya pingin sembuh. Apa katanya Nabi? Nanti kamu ambil wudhu ya, sholat yang khusyuk. Setelah itu panggil orang yang kamu cintai. Siapa yang kamu cintai? Ya panjenengan Nabi Muhammad. Rasulullah. Sudah pergi sana. Bukan di hadapan Rasulullah. Pergilah dia ambil wudhu. Kemudian dia sholat. Setelah itu sholat, dia bilang, membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, ya Muhammad, saya buta, sembuhkan saya lumpuh, sembuhkan saya. Coba, ini namanya memohon kepada Allah lewat perantaraan Rasulullah. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sembuh ya? Sembuh. Alhamdulillah. Barokahnya sholawat, barokahnya tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Kang Amin. Karena itu mari kita biasakan bersama-sama membaca sholawat, sambungkan hati kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Kiai, ya. Pembahasannya sangat menarik sekali dan nanti kita akan berbincang-bincang selebihnya. Tetapi terlebih dulu saya ingin mengingatkan kepada para penonton, mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bisa berdonasi kepada para santri, para majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 melalui nomor rekening BCA 29120909115 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, untuk segmen selanjutnya adalah segmen Anda bertanya, Kiai menjawab. Dan untuk itu saya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada untuk dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi kota, spasi pertanyaan Anda. Kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang sudah masuk nanti akan dijawab pada segmen Anda bertanya, Kiai menjawab. Jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali.